instruksi. Ayo Brot, piye Brot carane Brot? Ya ngono lho ya, jarine dimasukke to ya. Lho dilihat. Wah, iki Hana ngasih instruksi Arya anak ya. Terus sih bener burung Brot. Wes bener Brot. Mosi dia. Sekali lagi bukan body shaming ya, untuk menguatkan mental Hana ke depan. Misalnya kalau dapat body shaming atau bully ya tetap fokus dengan apa yang dikerjakan. Iya. Ini instruksi Hana, instruktur Hana. Awas. Seneng meski bukan anak sendirian. Selalu ceria itu, ikut seneng. Kanjeng mamiku mangan mbak menikmati TV politik ya. Ini juga yang menentukan presidennya kelak ya. Meski tidak berpendidikan tinggi, saya pun juga tidak berpendidikan tinggi. Lebih parahnya pun saya juga lulusan RSJ ya. Nih. Nontonnya TV politik ya, kanjeng mamiku best pora. Anaknya kalian pada kayak ini rat. Ayah minta tolong kon ngidak ngidiak iki lho, saurane emoh ambek dolanan HP ngono iki. Yes. Bah. Lupa. Lerokan ini padahal sih ngarek nyaru mama kapan konten kok gawe kowe iki janji dhewe kok janji ke tepati kapan mau HP padahal gebet kok kata orang nganggo ikhlas ngono kok ndak kok. Kita sakoran di rumah keponakan beli rumah ya meski yang bikin video belum punya rumah ya tidak apa-apa, yang penting ikut bahagia, ikut senang ya. Begitu juga kalau mungkin NTT atau Papua dapat perhatian khusus dari presiden kita ya, kita tidak perlu iri ya, ikut senang aja ya. Jangan pernah kamu menanam rasa iri atau rasa benci ya, itu akan menghalangi laju hidup kita ya. Hilangkanlah rasa iri, rasa benci, insya Allah hidup kita akan berjalan dengan baik dan lancar apa yang akan kita capai. Amin ya Rabb, amin ya Rabbal alamin. Hati ini hanya ada arak mampir sekolahnya mama biar lah rumah sakit jiwa pedulungan. Drone
pagi-pagi denger curhatanku iki ya. Aku yakin nggak ada orang yang seperti saya ya. Ya, di era Presiden Pak SBY ya. Sebelumnya tuh saya anak orang paling kaya di kampung ya. Paling kaya ya. Saya pun dulu kalau minta sesuatu nggak diturutin pasti sakit, itu pasti ya. Di era Pak SBY juga ini rumah masih di bank karena nggak bisa nyicil itu. Terus tidak punya motor sama sekali, meski di sini ada adikku 2, aku, ibuku, anakku tidak punya motor sama sekali ya. Terus adikku baru pinjem uang, belum disempat digunakan, dijambret. Terus ini setelah kematian bapakku ya. Terus suamiku pun meninggal di tahun 2010 ya, kalau nggak salah. Di PHK dari sebuah pabrik saya. Terus tidak diakui suami anak kalau itu anak hasil dari dia. Terus apalagi ya, sebetulnya masih banyak ini karena ini mempersingkat waktu mau ngantar sekolah ya. Yang lebih parah 2010 aku dirawat di RSJ. 2010 dirawat di RSJ, keluar masuk lagi, keluar masuk lagi ya. Terus usaha PS pun direcoki tetangga, masih kerabat jauh. Belum lagi terngiang-ngiang omongan-omongan yang pedas kepada saya. Terus waktunya anak masuk sekolah ya, waktu itu kan habis di PHK. Beban beratku itu semua ada di era Pak SBY. Tapi saya tidak pernah menyalahkan Pak SBY atau pemerintah ya. Sampai di titik ini, meski saya belum punya rumah, hanya gaji sebulan 1.200.000, saya harus tetap survive demi anak dan keluarga ya. Karena saya tidak menyalahkan pemerintah, karena mungkin Tuhan lagi memberi cobaan hidup pada saya. Ayo berpikir drone, jangan sedikit-sedikit menyalahkan pemerintah ya. Sebetulnya masih ada lagi mungkin ya, kurang inget. Itu pun baru segitu yang aku kasih tahu ke kalian ya. Yang lebih parah tuh gambar Pak Presiden mandi gini. Hati-hati nanti kalau ditangkap, jangan nangis, pesawat jangan melas. Kalau di medsos garang. Ini udah bener yang namanya alat transportasi, ini motor, mobil tuh yang ngebut-ngebut itu pasti jamnya udah pada mepet. Kalau alat transportasi kaki pasti rencana mau impor itu ya, unta ya. Ya, saya orang pertama nanti kalau impor unta sebagai alat kaki sebagai alat transportasi, saya orang pertama yang mendaftar jadi karyawan tukang bersih-bersih pup unta. Kan nggak ada bedanya sama pupnya anak-anak, ya nggak apa-apa, yang penting UMR-nya ikut asal negaranya unta ya. Ini udah bener tuh yang ngebut tuh jamnya mepet. Bayangkan kalau pakai kaki ya, apalagi pakai kaki unta. Punya tidaknya itu tergantung kita seberapa besar usaha kita untuk memiliki sesuatu yang kita inginkan ya. Ini di era siapa? Di era Pak Jokowi nih. Tuh motor ya, dulu tuh hanya Yamaha 80. Itu pun dipinjemi omku. Era siapa? Pak SBY. Dan era Pak Jokowi ini, alhamdulillah, ini renovasi itu atap rumah ya, meski gotong royong sama adik-adikku ya. Sekali lagi, apa pemerintah ikut andil dalam memberi DP mobil adikku ini? Apa pemerintah memberi keringanan cicilan? Tidak kan?
ya. Janganlah selalu menyalahkan pemerintah. Kitanya diri dulu yang harus dibeneri, berusaha semaksimal. Semua kembalikan kepada Allah. Ya. Jalan hidup kita pun kita tidak tahu. Kita yang penting berusaha. Yang menentukan itu Allah, bukan pemerintah, ya. Contohnya misalnya saya dikasih bantuan PKH, belum tentu saya bisa kredit mobil misalnya. Meski pemerintah membantu dengan misal mencukupi sembako per bulan, belum tentu saya bisa mengkredit mobil, ya. Belajarlah dari kehidupan dan juga lingkungan sekitar. Oke. Yuk mulai buka mata dan pikiran, ya. Sebetulnya tuh kalau saya melihat video-video yang tidak suka sama Pak Presiden, itu kok alasannya lucu-lucu loh. Nah, kita tarik aja ke kehidupan sehari-hari, ya. Kalian pasangan, ya, laki-laki dan perempuan punya anak, ya, punya anak, terus ya mungkin ada suatu masalah lah, pisah atau cerai, ya. Pasti kalau hatinya jelek, pikirannya jelek, bencinya mbok mau, ya, suwernya mbok mau, ya, mungkin saling menyalahkan, ya. Apa nggak ingat waktu pacaran dulu manis-manis, ya. Kalau setiap malam Jumat sunah Rasul, ya. Kalau malam Minggu istilahnya weekend, pakai week, ya. Kebencian itu harus dihilangkan dari diri kita sendiri, ya. Ya, contohnya seperti itu. Pasangan aja yang dulu kita sayangi, kita cintai, ya, karena suatu masalah jadi kebencian mendalam, membuka aib pasangan masing-masing, ya. Padahal di tengah situ ada siapa? Ada anak. Yang paling terluka siapa? Anak. Kalau kalian tidak suka sama Pak Jokowi, ya, Pak Jokowi sih nyantai-nyantai aja, tetap fokus apa yang dikerjakan. Pastinya ada yang nggak terima, pendukungnya, rakyatnya, rakyat yang mengakui kalau tinggal di Indonesia, ya. Kan ada yang rakyat tidak mengakui kalau hidup di negara Indonesia. Yo, mulai berpikir, otaknya dibuka, mosok kalah mbak alumni RSJ. Lihat mama. Hana I see, Hana I see, Hana I see, anak Pak Slamet. Wow, karena mamanya Cimut, mamanya Cimut, kakaknya Agus. Bener gak? Ayahmu siapa jenenge? Selamat siapa? Tadi. Mamamu? Ibu. Siti? Cici. Mukji? Ci. Ati? Ci. Kakakmu? Aku. Aku siapa? Aku tanah. Selamat siapa? Anakku. Ini cara aku kok mengajak komunikasi momongan, ya.